Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di hari Minggu 30 Agustus 2020. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tetap memberkati kita. Tuhan tetap menolong kita meskipun kita berada di rumah, belajar di rumah, dan semua aktivitas kita laksanakan di rumah, tetapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tetap ada untuk kita. Di hari Minggu yang kudus ini mungkin ada sesuatu yang baru yang kita rasakan ketika hari Minggu, karena dari Senin sampai Sabtu kita sibuk dengan pembelajaran daring kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang semuanya kita lakukan di dunia maya. Nah, kalau hari Minggu datang, maka kita berhenti sejenak. Kita mengistirahatkan diri kita dari semua aktivitas-aktivitas yang lain dan kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang beribadah. Satu lagu yang sering kita nyanyikan dan kiranya menggugah hati kita, mengingatkan kita bahwa hari ini adalah hari Minggu di mana kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari tinggalkan kesibukan kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah, dan saya persilakan adik-adik untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan, berdoa kiranya Tuhan menolong di dalam ibadah ini. Saat teduh dimulai. Mari saya jemput adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 21 bait yang pertama. Hari Minggu hari yang mulia, itu hari Tuhanku, Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu hari yang mulia, itu hari Tuhanku, Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu hari Tuhan, hari suci dan teduh. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal sampai selesai. Amin. Silakan duduk. Kita kembali menyanyikan pujian kita tadi. Katakan, hari Minggu hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu hari Tuhan, hari suci dan teduh. Kita nyanyikan 2 kali bait yang kedua ini. Hari Minggu hari istirahat. Hari Minggu hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu hari Tuhan, hari suci dan teduh. Sekali lagi, hari Minggu hari istirahat. Hari Minggu hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, saya menjemput kita untuk berdiri.
kita mendengarkan hukum kasih yang terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Adik-adik yang kekasih, setelah kita mendengarkan hukum kasih yang kakak baru bacakan tadi, kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita ini, kita belum mampu melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan. Kita belum mampu mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Kita juga belum mampu mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Saya tidak perlu menjelaskan dalam hal apa saja kita berdosa kepada Tuhan, dalam hal apa saja kita berdosa kepada sesama. Tetapi tentu adik-adik tahu kapan adik-adik melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kapan adik-adik melakukan hal-hal yang menyakiti hati sesama. Pada saat itu kita sementara melakukan dosa setiap hari, setiap saat. Hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengakui dosa dan salah kita di hadapannya, dan kita mohon ampun kepada Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan itu. Pelengkap Kidung Jemaat 43 bait yang pertama, Tuhan kami berlumuran dosa, Tuhan sudi dalam ampuni kami. Kita nyanyikan doa ini adalah bentuk doa kita kepada Tuhan, untuk Tuhan mengampuni kita karena kita berlumuran dosa. Tuhan kami berlumuran dosa. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Sekali lagi katakan, Tuhan kami berlumuran dosa. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, setelah kita mengakui dosa kita dan kita disucikan oleh Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 12. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Alfa. Waktu dan kesempatan kami berikan. Baik anak-anak yang di rumah, sebelum kita membaca Alkitab kita persiapkan bahan bacaan kita dari Kejadian 19 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15 dan ayat yang ke-26. Kejadian 19 ayat 1 sampai 15 dan ayat yang ke-26. Namun sebelum kita membaca bersama-sama, kita berdoa.
Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setia Tuhan kepada kami, sehingga pada saat ini kami boleh Tuhan perkenankan untuk membacakan firman-Mu. Kami juga hendak mendengar akan firman-Mu. Tuhan kiranya mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami baca pada saat ini dan apa yang kami dengarkan, semuanya boleh kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami boleh tahu apa yang Tuhan hendak lakukan dalam kehidupan kami. Begitu juga dengan hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan kepada anak-anak-Mu, kepada orang yang mendengarnya. Bukan kehendak hamba yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan, karena firman-Mu adalah kekal, karena Engkau besar, karena Engkau sendiri Allah yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Baik anak-anak, kita akan membaca Alkitab kita dari Kejadian 19 ayat 1-15 dan ayatnya yang ke-26. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud ke mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan-tuan, silahkanlah singgah di rumah hamba-Mu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi lalu mereka makan. Tetapi sebelum tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya, dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apak-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Enyahlah lagi," kata mereka, "orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anak perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluar dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ayatnya yang ke-26. Tetapi istri Lot
yang berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Baik anak-anak, dari cuplikan video yang kita nonton tadi, apa yang menjadi pemikiran kita, pemikiran kalian terkait dengan bacaan kita? Apa yang berkaitan dengan topik bacaan kita tadi? Betul, kejahatan. Kejahatan terjadi di mana-mana. Dan cuplikan tadi hanya sebagian kecil dari begitu banyaknya kejahatan yang terjadi di seluruh ujung bumi, di seluruh penjuru bumi. Kota Sodom digambarkan orang sebagai kota yang durjana pada ayat yang ke-15. Ketika malaikat mendesak Lot supaya cepat-cepat pergi, dia berkata, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Dalam bahasa Inggris, durjana itu diartikan sebagai perbuatan setan. Bahkan seluruh isi kota di dalam kota Sodom dan Gomora itu, mulai dari anak kecil hingga orang tua, hanya Lot dan istri serta kedua anaknya yang dianggap layak untuk diselamatkan oleh Tuhan. Kalian bayangkan, kita bayangkan kota di mana kita berada sekarang, misalnya kota Makassar. Di kota Makassar ada kurang lebih 1 juta penduduk. 1 juta penduduk, ternyata hanya 3 orang atau 4 orang, hanya 1 keluarga Lot yang diselamatkan. Tetapi kan tidak seperti itu. Kota Makassar banyak orang percaya Tuhan tidak akan memusnahkan kota Makassar. Tuhan memberkati karena anak-anak Tuhan di kota Makassar tidak seperti kota Sodom dan Gomora yang penuh dengan kejahatan, tidak mau mendengarkan kebenaran. Ketika kedua malaikat Tuhan datang ke kota Sodom dan Gomora, mereka malah memaksa untuk memberi hukuman kepada kedua tamu Lot tersebut, bahkan memaksa Lot supaya mengeluarkan mereka untuk dipakai. Begitu jahatnya mereka.
Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari kesalahan-kesalahan Lot. Kesalahan-kesalahan Lot itu, satu, Lot tidak menjadi contoh kebenaran dan berani menegur ketidakbenaran. Lot tidak menjadi contoh kebenaran dan berani menegur ketidakbenaran. Kesalahan Lot yang kedua adalah Lot sepertinya cari aman. Dia tidak mau berkonfrontir dengan orang lain, dia tidak mau ribut dengan orang lain, sehingga akhirnya dia diam saja ketika dia melihat sesuatu yang tidak benar, meskipun itu terjadi di lingkungannya, terjadi di sekitar rumahnya, terjadi di dalam keluarganya. Bisa karena dia takut dikeroyok, bisa juga takut hartanya dirampas, karena Lot pada saat itu bekerja dan mencari penghasilan di kota Sodom dan Gomora. Nah, berkaitan juga dengan ketidakberanian Lot di dalam keluarganya untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ini kesalahan Lot yang ketiga. Lot sudah punya rencana menikahkan kedua anak perempuannya dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Lot tidak berani mengatakan kepada anaknya, jangan mencari jodoh dari bangsa ini atau dari kota ini. Kalau mau cari jodoh, carilah ke kota di mana pamannya Abraham berada. Seharusnya Lot berkata seperti itu. Tetapi mungkin karena tekanan, mungkin karena pergaulan, sehingga akhirnya Lot tidak berani. Coba kita perhatikan kembali video sebelumnya. Kita ingat-ingat kembali tadi video sebelumnya. Jika kalian berada pada posisi dua orang pemuda yang mencekoki balita tersebut dengan minuman keras, jika kalian adalah salah satu dari kedua pemuda yang ada di dalam video tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Melarang, menegur temanmu yang memberikan minuman tersebut kepada anak balita? Atau malah kalian ikut tertawa terbahak-bahak melihat anak balita itu sempoyongan sebagai akibat dari minum minuman keras? Bayangkan jika hal itu terjadi kepada adik Anda, atau ketika itu terjadi pada diri Anda sendiri di usia yang masih balita, apakah Anda setuju dengan perbuatan seperti itu? Berani tidak kalian menegur teman kalian jika ada hal-hal yang seperti itu terjadi? Atau misalnya ketika ada temanmu yang mengajak untuk melakukan pencurian atau pengutilan di toko atau supermarket atau di tempat-tempat lain, kelompok teman kalian berkelompok atau geng, berani tidak kalian menegur bahwa apa yang kalian rencanakan, sesuatu yang jahat yang kalian rencanakan, kamu tidak setuju untuk melakukan itu dan berani menegur, jangan, itu salah teman? Atau justru kalian takut dibilang, iseng aja lagi ini, nggak asik loh, kaku sekali sih, dan berbagai macam alasan yang kadang-kadang diberikan oleh teman-teman kalian untuk mengendorkan semangat kalian memberitahukan tentang hal yang benar. Belajar dari Lot, beranilah mengatakan kebenaran meskipun kadang kita tidak disukai oleh orang yang kita beritahukan. Tetapi itu bukan karena kita membenci, tetapi supaya orang tersebut menyadari bahwa ada hal yang tidak benar yang sedang dia jalani atau sedang dia lakukan,
ada hal yang tidak benar yang sedang terjadi dan kita perlu untuk mengingatkan. Lot tahu tentang kebenaran, tapi tidak bisa menjadi terang di tengah-tengah kota itu, sehingga akhirnya kota di mana dia berada dimusnahkan Tuhan. Sekarang ini banyak orang yang membenarkan dosanya dengan alasan hak asasi manusia. Contoh, di video tadi ada beberapa video, salah satunya adalah tentang pernikahan sesama jenis yang beberapa tahun yang lalu itu sangat booming. Dilegalkan di beberapa negara, termasuk salah satunya adalah Amerika Serikat. Dengan alasan hak asasi manusia, mereka melegalkan hal-hal seperti itu yang terjadi di kota Sodom dan Gomora. Dengan alasan HAM, mereka melegalkan hal yang sepatutnya dianggap dosa di dalam Alkitab, di dalam apa yang kita layani. Dan jika kalian mencermati atau melihat kembali video yang tadi, cuplikan video yang tadi, pada gambar yang terakhir, di situ ada satu topik atau bacaan dari koran di luar negeri yang menyatakan bahwa ada seorang pendeta malah dipenjara dan dihukum karena menolak menikahkan pasangan sesama jenis. Atas nama hak asasi manusia, mereka minta untuk melegalkan dosa mereka. Tetapi atas nama hak asasi manusia pun mereka tidak menghargai pendeta yang mempunyai iman yang tidak menyetujui pernikahan sesama jenis. Apakah seperti itu hak asasi manusia menurut kalian atau menurut dunia ini? Hikmat dunia tidak sama dengan hikmat Tuhan atau firman Tuhan. Hikmat dunia seringkali membenarkan hal-hal yang salah dan mempersalahkan hal-hal yang benar. Tetapi pada intinya kebenaran tetaplah kebenaran yang bersandar kepada firman Tuhan. Jadilah terang, jadilah garam di mana kalian berada mulai saat ini hingga saat-saat yang akan datang. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Tidak ada standar lain selain standar kebenaran firman Tuhan. Jangan mudah diombang-ambingkan oleh hikmat-hikmat duniawi atau ajaran-ajaran duniawi, tapi berpeganganlah pada firman Tuhan. Selalu minta tuntunan Roh Kudus sehingga kita tidak menjadi seperti Lot yang hanya mencari aman dan tidak berani untuk mengungkapkan kebenaran itu sesuai dengan firman Tuhan. Jangan takut, karena sepanjang kita bergantung kepada firman Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai kita, menyertai kalian di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat. Hikmat yang dari Tuhan bukanlah hikmat dari dunia. Sehingga standar kita, standar yang akan kita pakai adalah standar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu membaca, selalu merenungkan firman-Mu, meminta hikmat dan kebenaran, membukakan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan di dalam kehidupan kami. Kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh hikmat-hikmat dunia, tetapi ketika kami bergantung kepadamu Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang akan selalu menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, sungguh indah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan di pagi hari ini. Kiranya firman ini menjadi bagian dari hidup kita lakukan dengan setia, dan kita menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Kita akan memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sudah ada amplopnya dibagikan dari gereja, silakan diisi. Atau kalau yang mungkin belum dapat, silakan memberi persembahan, nanti bisa diantar ke gereja bersamaan dengan persembahan yang dikumpulkan oleh orang tua kita. Biarlah kita memberi dengan sukacita, jangan karena terpaksa, karena Tuhan memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Pelengkap Kino Jemaat nomor 131 bait yang pertama,
Kita yakin bahwa Tuhan akan senantiasa menuntun langkah kita dan membuka jalan bagi kehidupan kita. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku sebagai lagu persembahan kita dan sekaligus menjadi iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa membuka jalan bagi kita. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Yakin Tuhan tuntun langkahku serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, yakin Tuhan tuntun langkahku. Kita akan masuk dalam doa syafaat kepada adik-adik yang bertugas. Kami persilakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami. Inilah doa kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa dan negara kami dapat menjadi bangsa yang lebih maju dan kuat lagi. Berkatilah pemimpin dan seluruh aparat pemerintah kami dalam menjalankan tugasnya. Anugerahkanlah kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam menerapkan aturan-aturan yang lebih baik untuk negara kami. Kami juga berdoa kepada para pemimpin kami dalam menjalankan tugasnya untuk memulihkan negara kami dari wabah COVID-19 ini. Berilah kepada mereka kesehatan, kekuatan, dan perlindungan untuk menyelesaikan tugasnya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, Indo kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua anugerah-Mu bagi kami. Hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah diperdengarkan kepada kami. Terima kasih untuk setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan kepadamu. Bahkan terima kasih untuk kesempatan di hari Minggu ini kami boleh bersama-sama. Berkati setiap orang yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini, para pelayan Tuhan, dari kakak-kakak tim multimedia yang membantu kami di dalam kegiatan ini, bahkan kami semua yang mengikuti ibadah ini dari rumah. Terima kasih Tuhan, kiranya ibadah kami berkenan kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan kami sepanjang minggu ke depan ini di dalam kegiatan pembelajaran yang kami lakukan dari rumah. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Berkati fasilitas yang kami gunakan, jaringan internet, bahkan hal-hal yang lain, sehingga kami dapat mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya. Kami dapat menjadi anak-anak yang pandai dalam pengetahuan, tetapi terlebih kami mempermuliakan Kristus di dalam karakter kami. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami di sekolah. Tuhan juga memberkati mereka, sehingga dapat mengarahkan kami dengan baik di dalam kegiatan pembelajaran daring ini. Walaupun kami tidak bertatap muka dengan mereka, tetapi mereka dapat mengarahkan kami dengan sebaik-baiknya. Berdoa untuk papa dan mama kami, Tuhan memberkati mereka dalam segala tugas tanggung jawab mereka. Berikan kesehatan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik, dapat mencukupi semua kebutuhan hidup kami, dan kami terus dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk masa-masa yang sulit ini di masa pandemi. Tuhan memberikan kami kekuatan kesehatan. Kiranya Tuhan menolong sehingga semua yang kami alami hari ini dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Dan kami rindu suatu saat nanti kami boleh berjumpa lagi di gedung gereja bersama dengan teman-teman, menjadi kerinduan kami bersama. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami ini. Terima kasih untuk setiap permohonan kami. Kiranya Tuhan mendengarkan kami. Ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kita akan akhiri rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali saya menjemput adik-adik untuk bangkit berdiri.
Kita menyanyi sekali lagi dari pelengkap Kidung Jemaat 131 tadi. Kita katakan kepada Tuhan, aku yakin Tuhan tuntun langkahku ya. Aku yakin Tuhan tuntun langkahku serta membuka jalan bagiku. Yakin Tuhan tuntun langkahku serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Kita mohon berkat dari Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan memberkati.